Anda sedang melihat Jalan Tamrin, salah satu jalan paling sibuk di Indonesia. Fungsinya sebagai penghubung antar tempat penting, membuat puluhan ribu kendaraan melintasi jalan ini setiap harinya. Volume lalu lintas yang tinggi ini kemudian mengubah area di sisi jalannya menjadi tempat yang sangat strategis. Strategis untuk berbisnis, strategis untuk perkantoran, bahkan strategis juga untuk tempat hiburan. Itu jika dilihat dari sudut pandang pebisnis. Dari sudut pandang kaum ekstremis, tempat semacam ini justru sangat strategis untuk Pembantaian itu terjadi pada tanggal 14 Januari tahun 2016. Kami berani bertaruh, pria bernama Aldi ini pasti tidak akan bisa melupakan tanggal itu. Sebelum terpental belasan meter ke sini, Aldi yang berprofesi sebagai satpam itu hanya berjarak 1 meter dari pelaku. Bahkan sebelum meledakannya, dia juga sempat melihat pelaku menunjukkan peledak yang terpasang di badannya. Tentu Aldi refleks menjauh. Tapi refleksnya ternyata masih kalah cepat dibanding pelaku. Ajaibnya, dalam peristiwa itu, dia hanya mengalami luka ringan. Aldi tidak perlu menahan sakit, menelan pil pahit, sambil meratapi nasib untuk waktu yang lama seperti yang dirasakan Dwiki. Tidak, kami tidak berbicara 1 atau 2 bulan. Dia harus dirawat sampai 10 bulan di rumah sakit. Lukanya cukup parah, tapi mungkin tidak separah Denny Maheyu, seorang polisi yang sedang bertugas mengatur lalu lintas di hari itu. Meski terpisah jarak dari titik kejadian, ledakan yang menghancurkan gerai Starbucks itu bukanlah akhir. Hari itu belum selesai, karena sesaat kemudian, ledakan kedua justru terjadi tepat di hadapannya. Celakanya, Denny tidak sendirian di sana. Seorang pengendara yang melintas, ditambah 2 yang terkena tilang, juga berada di lokasi itu. 2 luka berat, 3 tewas termasuk pelaku. Setelah ledakan kedua ini, warga setempat melakukan apa yang biasanya dilakukan masyarakat Indonesia. Kepo, penasaran, mendekati, merekam kemalangan orang lain. Dan tidak sedikit yang melakukan ini di hari yang mencekam itu. Tapi intinya adalah, petugas melakukan proses lalin agar masyarakat tidak dekat-dekat dengan lokasi. Tapi lokasi malah dipenuhi masyarakat. Ini tidak bisa dihindari. Ini pelajaran kita semua. Tolong kalau terjadi peristiwa, jangan mendekat. Jangan mendekat. Selain berpotensi merusak TKP, keberadaan mereka di sana juga membuka celah petaka yang dapat memperburuk situasi. Coba perhatikan rekaman ini. Starbucks yang itu tuh yang depannya. Stop. Pelaku pertama dan kedua yang tewas dalam 2 ledakan sebelumnya ternyata tidak beraksi sendirian. Mereka juga dibantu oleh pelaku ketiga dan pelaku keempat. Tahu di mana posisi mereka? Iya, menyusup di antara kerumunan massa. Dengan leluasanya mereka berjalan ke arah polisi, mengeluarkan senjata, dan melanjutkan aksinya. Budiono tertembak di bagian perut, sama seperti Dodi Maryadi. Sementara Suminto dan Suhadi tertembak pada bagian punggung. Yang paling malang adalah Rais. Tergeletak bersimbah darah di atas aspal panas karena tertembak di bagian kepala. Dan dia bukan polisi, hanya seorang warga sipil yang kebetulan berada di tempat dan waktu yang tidak tepat. Hal ini yang juga dirasakan Taher. Yang diinginkannya di siang hari itu hanyalah secangkir kopi, namun yang didapatkannya malah sebutir peluru. Dia tewas setelah tertembak di bagian punggung ketika mencoba kembali masuk ke gerai Starbucks untuk menghindari pelaku. 4 terluka, 2 tewas. Angka yang cukup bagus untuk menutup serangan tahap kedua dan memulai tahap ketiga. Tapi keberhasilan serangan kedua ini ada harganya. Jika sebelumnya pelaku bebas melenggang menyusup di antara warga, pada serangan ketiga mereka harus berlindung dan bersembunyi karena sudah dikenali. Dan mereka memilih area parkir. Matahari semakin meninggi, ketegangan juga kian memuncak. 2 hal ini sebenarnya sudah cukup menjadi alasan untuk menjauh dari lokasi. Tapi keduanya tidak berguna untuk para polisi. Untuk mengatasi ini, mereka justru harus mendekati. Mendekat dari arah depan jelas bukan sebuah opsi. Itulah kenapa mereka memilih untuk menjepit pelaku dari sisi samping.
Dilihat dari perlengkapan dan jumlah personilnya, tentu tidak aneh jika mereka mampu menguasai situasi hanya dalam 15 menit. Singkatnya waktu ini juga dipengaruhi oleh kesalahan pelaku sendiri. Jika peledak yang hendak dilempar ke arah polisi tidak meledak di mereka sendiri, perlawanan mungkin akan berlangsung lebih lama. Dan ini mungkin terjadi. Pelaku ketiga dan keempat ini bukan penjahat kelas copet. Keduanya pernah dipenjara karena kasus perampokan dan kasus pelatihan militer ilegal. Yang agak bersih mungkin Dian Juni dan Muhazan, pelaku pertama dan kedua dalam aksi ini. Berdasarkan catatan kepolisian, aksi ini adalah kejahatan pertama sekaligus yang terakhir untuk mereka. Dari keempat pelaku ini, polisi menemukan barang bukti berupa tas, aki kering, sangkur, pistol, peluru, granat rakitan, dan bom tabung. Peralatan-peralatan yang relatif lengkap untuk residivis yang baru bebas ataupun penjahat pemula. Timbul pertanyaan, bagaimana cara mereka memperoleh ini semua? Dari mana uangnya? Kembali sejenak ke kasus yang menjerat Afif dan Ali. Selain mereka berdua, kasus ini ternyata juga menyeret puluhan nama lain. Salah satunya adalah Aman Abdurrahman. Dia dipenjara 9 tahun di Nusa Kambangan atas keterlibatannya dalam kasus ini. Siapa dia? Aman adalah tokoh. Buku karangan Aman dijadikan landasan atau referensi oleh kelompok-kelompok radikal. Orang beramai-ramai menjenguknya di Nusa Kambangan untuk mendapatkan konfirmasi ilmu, sekaligus minta dibayar. Salah satu yang melakukan ini adalah Saiful Muthohir. Namun berbeda dengan orang lain, setelah menyatakan sumpah setia pada November 2015, Saiful langsung memperoleh misi. Aman mengajak saya berbicara empat mata dan memisahkan diri dengan sejumlah narapidana lain di ruang itu. Ia memberitahu saya kabar bahwa ada perintah untuk melakukan amaliyah. Itu sesuatu yang sudah saya dengar sebelumnya melalui media. Aman juga mengatakan bahwa teknis pelaksanaannya akan disampaikan oleh Rois. Rois adalah terpidana mati kasus kedubes Australia yang dipenjara di tempat yang sama dengan Aman. Setelah selesai dengan Aman, Rois memanggil saya dengan isyarat sejenis, lalu membisikkan hal yang hampir sama dengan yang disebutkan Aman. Namun Rois juga membeberkan sedikit detail. Sasaran dari aksi ini adalah orang-orang bule, khususnya orang-orang Prancis atau Rusia. Pengantin sudah disiapkan. Saya juga diminta mengatur dan mencari tambahan personel. Lalu mengenai dana, Rois telah menyiapkan 200 juta untuk aksi itu. Berdasarkan penelusuran PPATK, dana 200 juta ini sebagian besar berasal dari luar negeri, salah satunya adalah Suriah. Hal ini sejalan dengan klaim kelompok negara Islam Irak dan Suriah yang mengaku bertanggung jawab atas aksi itu sesaat setelah kejadian. Milis melakukan serangan bersenjata pagi ini, menargetkan warga asing dan pasukan keamanan yang dituduh melindungi mereka di ibu kota Indonesia. Dan iya, bisa saja mereka menyampaikan klaim ini sambil mengejek tertawa. Karena begini, sebulan sebelum kejadian, polisi sebenarnya sudah diberi peringatan oleh kelompok radikal itu. Bahkan polisi juga sudah melakukan sejumlah penangkapan. Tapi entah bagaimana ceritanya, penangkapan itu ternyata tidak bisa mencegah terjadinya serangan. Ini antara polisi salah tangkap, atau memang sekuat itu pengaruh kelompok radikal Timur Tengah itu di Indonesia. Ditangkap 1, muncul 1000, dan ini sangat mungkin terjadi. Anda kenal orang ini? Ini adalah Bahrun Naim. Setelah pindah ke Suriah di tahun 2014, orang ini diyakini menjadi penghubung antara kelompok negara Islam Irak dan Suriah dengan kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia. Jadi peran dia kira-kira mirip dengan peran Hambali pada zaman dengan Jemaah. Perantaranya itu adalah Hambali. Bahrun Naim berperan sebagai middleman antara elit dengan kelompok pimpinan dan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Salah satu kelompok tersebut adalah Jamaah Ansarud Daulah yang dipimpin oleh Aman Abdurrahman. Dengan begitu, Saiful sebagai anggota sekaligus orang yang ditugasi Aman berarti sudah terhubung dengan pusat. Tugasnya setelah itu adalah menghubungkan pusat dengan mereka yang berada di lapangan. Ali, teman lamanya, dan 3 pelaku lainnya
Dari penyelidikan terhadap Alilah, polisi mengetahui keterlibatan Saiful dalam kasus ini. Atas perannya, Saiful akhirnya divonis 9 tahun penjara. Angka ini tidak jauh berbeda dengan vonis pelaku lain seperti Dodi Suridi dan Ali Mahmudin. Walaupun peran mereka tidak sestrategis Saiful, keduanya tetap harus mendekam di balik jeruji penjara nyaris 1 dekade lamanya. Yang agak ringan mungkin Ali Hamka yang hanya divonis 4 tahun penjara. Perannya sebenarnya cukup penting, menyiapkan amunisi dan senjata untuk hari penyerangan. Tapi beruntung baginya, dia gagal melakukan itu. Vonis paling berat tentu jatuh pada pemimpin mereka, Aman. Hakim memvonisnya dengan pidana mati. Selain karena pernah terlibat beberapa kasus serupa sebelumnya, dia juga dinilai menjadi aktor intelektual di balik penyerangan ini. Adapun Rois sebagai perancang, pemerintah sama sekali tidak bisa menyentuhnya dalam kasus ini. Mereka tidak bisa menghukum mati orang yang sudah divonis mati, bukan? Hal semacam inilah yang membuat akhirat terasa masuk akal untuk kami. Tempat di mana waktu terus berdetak abadi, alam di mana mati justru menjadi pintu untuk terlahir kembali. Satu-satunya realitas yang memungkinkan seseorang untuk dihukum berkali-kali demi keadilan orang-orang yang telah disakiti. Jujur, tanpa tempat semacam ini, kami bahkan tidak akan berani percaya dengan makhluk liar bernama manusia.